Shalom, perkenalkan nama saya Desita Tengke. Pada saat ini saya akan membagikan kesaksian saya, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba akan berbagi tentang pengalaman di mana hamba punya Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan hamba. Biarlah melalui kesaksian yang akan hamba bagikan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat menolong kami untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya adalah seorang pemuda yang sangat jahat. Saya adalah seorang pemuda yang sangat tidak setia. Saya merasa kehidupan saya adalah kehidupan yang sangat buruk. Karena ketika saya sudah menerima apa yang saya inginkan, ketika saya sudah mendapat apa yang saya cari, ketika saya sudah menemukan segala keinginan-keinginan saya akan melupakan, saya tidak akan mencari lagi, saya tidak peduli lagi kepada Dia yang memberikan apa yang saya cari, apa yang saya butuhkan selama ini. Dan tindakan saya, sikap saya, selalu saya buat bahkan sampai pada tahun ini. Dan saya selalu melakukan itu kepada Tuhan. Saya ketika berada dalam kehidupan atau zona nyaman saya lupa kepada Tuhan. Saya benar-benar melupakan Tuhan dan saya tidak setia di dalam berdoa. Tapi luar biasanya saya punya Tuhan Yesus yang selalu setia. Tuhan yang selalu mengingat saya. Tuhan yang selalu peduli kepada kebutuhan saya. Bahkan Tuhan yang selalu mendengar dan memberikan jawaban atas doa-doa saya di waktu yang tepat. Saya punya kesaksian di tahun 2016. Saat itu saya memiliki komitmen. Saya punya keputusan secara pribadi, saya akan mengikuti pelatihan untuk pelayanan. Pelatihan untuk melayani Tuhan di satu pergerakan yang ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Kawangkoan. Dan ketika saya buat keputusan itu, saya mendoakannya. Dan saya berdoa supaya Tuhan izinkan saya untuk ikut. Tapi saya punya kendala. Orang tua saya tidak memberikan saya izin. Di bulan Januari 2016, ketika saya tanya kepada ayah saya apakah saya boleh ikut pelatihan orang-orang muda ini, jawabannya yaitu tidak boleh. Dan saudara-saudara, ketika beliau mengatakan hal itu, saya tidak sakit hati. Saya tidak merasa kecewa, karena saya pikir pelatihannya nanti bulan Juni. Jadi saya masih punya waktu untuk berdoa. Keyakinan saya pasti orang tua saya akan kasih izin. Dan saudara-saudara, setiap malam sebelum saya tidur, saya akan berdoa pribadi. Saya akan berdoa khusus untuk komitmen saya yang saya sudah buat kepada Tuhan. Dan sebelum ujian nasional dimulai di tahun 2016, saya kembali bertanya kepada orang tua saya, apakah saya boleh ikut pelatihan orang-orang muda ini yang ada di Kawangkoan? Dan jawaban orang tua saya masih sama, tidak boleh. Dan saudara-saudara, saya terus berdoa. Setelah ujian nasional selesai, saya memberikan pertanyaan yang sama. Saya tanya, apa boleh saya ikut pelatihan pelayanan untuk Tuhan bagi orang-orang muda? Dan jawaban papa saya, tidak boleh. Saudara-saudara, ketika di kali yang ketiga saya bertanya dan jawabannya masih sama, saat itu saya sangat sakit hati. Saya sangat kecewa kepada orang tua saya. Karena orang tua saya majelis di gereja. Saya akan ikut pelatihan pelayanan untuk melayani Tuhan. Terus kenapa tidak mendapatkan izin? Itu kan untuk pelayanan kepada Tuhan. Saat itu saya kecewa dengan jawaban orang tua saya. Dan bukan hanya kecewa kepada orang tua, saya juga kecewa pada Tuhan. Karena Tuhan tidak izinkan saya untuk ikut itu. Dan saat itu saya tidak lagi berdoa. Saya berhenti berdoa. Dan saya sudah tidak punya harapan lagi untuk ikut pelatihan pelayanan untuk Tuhan di Kawangkoan. Dan saat itu saudara-saudara, ketika saya kecewa, saya memutuskan untuk tidak berdoa, saya memutuskan untuk melupakan Tuhan, saat itu Tuhan bekerja terhadap kehidupan saya. Tiba-tiba Tuhan menjamah hati papa saya. Dan 2 hari sebelum pendaftaran
untuk pelatihan, pelayanan bagi Tuhan, khusus untuk orang-orang muda, dibuka. Dan saya merasa bahwa Tuhan menjawab doa saya di waktu yang tepat. Saya berpikir jika Tuhan jawab di bulan Januari atau Tuhan jawab sebelum ujian nasional, mungkin saya akan berubah pikiran. Namun Tuhan menjawab di waktu yang tepat. Dan saudara-saudara, ketika saya tidak setia, di situ Tuhan selalu setia terhadap saya. Dan itu adalah kesaksian pertama saya. Dan kedua, di bulan April tahun lalu, saat itu saya menerima informasi di grup WhatsApp saya dan mendapatkan informasi tentang beasiswa terhadap mahasiswa yang sudah berkuliah di semester 5. Dan puji Tuhan, saat itu saya sudah semester 5 dan saya berpikir saya mau untuk mendapat beasiswa karena saya dari keluarga yang tidak mampu. Namun puji Tuhannya, bersyukurnya saya punya orang tua yang selalu support saya, mengizinkan saya untuk berkuliah di universitas yang cukup mahal di Manado ini. Dan sampai saat itu Tuhan masih berkati saya, namun saya mau untuk dapat beasiswa. Dan saat itu saya berdoa. Saya minta Tuhan untuk tolong saya. Dan saudara-saudara, ketika saya selesai berdoa, saya tanya kepada pihak beasiswa, apa yang harus saya buat? Dan mereka menjawab WA saya. Mereka bilang penuhi 3 persyaratan. Dan saat itu saya sesegera mungkin penuhi akan persyaratan yang ada. Dan saudara-saudara, sementara saya penuhi persyaratan, selama saya mengingat beasiswa, saya akan berdoa. Dan hampir 1 hari itu, saya tidak henti-hentinya berdoa. Dan itu berlangsung selama saya bergumul untuk beasiswa saya. Dan di bulan Mei Tuhan memberikan jawaban. Tuhan mengizinkan saya untuk mendengarkan informasi bahwa saya salah satu member yang menerima beasiswa. Tapi itu belum sampai di situ, saudara-saudara. Saya harus penuhi persyaratan di tahap kedua. Dan dengan pertolongan Tuhan, persyaratan di tahap kedua saya boleh penuhi. Dan di bulan Juni dan Juli, saat itu saya hilang kabar, hilang kontak dengan pihak beasiswa. Dan saya sudah sangat penasaran apakah saya lulus untuk tahap kedua atau tidak. Dan saya memberanikan diri untuk bertanya kepada pihak beasiswa, saya mau ada kepastian. Dan saat saya bertanya, mereka memberikan jawaban, Desi banyak berdoa. Saudara-saudara, saat itu saya kembali berdoa. Dan saya terus berdoa sampai pada Agustus tanggal 1 Tuhan memberikan jawaban yang pasti atas doa saya. Tuhan mengizinkan saya untuk mendapatkan beasiswa pada saat itu dan sampai saat ini. Saudara-saudara, saya percaya ketika Tuhan izinkan saya dalam jangka waktu yang lama, selama 4 bulan saya harus berdoa, saya penasaran dengan jawaban doa itu adalah cara Tuhan, di mana Tuhan mau saya lebih akrab lagi dengan Tuhan. Dan di saat itu saya merasa sangat bersyukur dan saya percaya bahwa ketika saya benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar doa-doa saya. Saudara-saudara, ayat yang selalu menguatkan saya terdapat dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal diri. Tuhan memberkati.